Oke, di video ini kita masih membahas seputar Google Ads Editor, jadi masih ada kaitannya dengan video sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara download dan install Google Ads Editor, ya. Lalu ada penjelasan mengenai benefitnya ketika kita menggunakan tools ini dan juga sedikit contoh ya penerapannya gitu. Nah, di video ini kita akan coba lebih detail lagi ya bagaimana kita membuat campaign dari awal, benar-benar kita buatnya di Google Ads Editor gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih paham untuk menggunakan tools ini. Nah, sekarang saya mau coba cari dulu contoh produk yang kita akan kerjakan ya. Jadi kita coba random aja ya. Saya nggak ada materi atau data yang saya siapkan sih. Jadi nanti kita coba sambil berjalan aja, kita cari idenya. Nah, kita coba lihat aja di Tokopedia aja ya. Jadi di sini saya coba kunjungi dulu nih website Tokopedia. Kita coba lihat. Nah, mungkin kita coba praktekkan untuk produk kamera aja ya. Ini jadi skenarionya kita akan membuat campaign untuk beberapa merek kamera. Mungkin kita ambil 3 aja ya. Nikon, Sony, sama Canon. Nah, sebelumnya ya, di sini yang saya akan gunakan lagi toolsnya tentu ya Google Ads Editor itu sendiri, dan saya butuh Excel, tapi teman-teman juga bisa pakai Google Sheet ya sebagai pengganti Excel untuk membuat plan keywordnya gitu. Jadi nanti keywordnya saya masukin di sini ya, nanti tinggal di copy paste ke dalam Google Ads Editor gitu ya. Nanti ketika saya post atau saya publish datanya, nanti saya akan publish ke akun yang ini nih. Ini akun yang kemarin kita coba juga kan ya di video sebelumnya, yang kampanyenya Mazda 2 ini. Nah, jadi ini masih saya tarik datanya ya, masih sama. Jadi teman-teman kalau masih bingung ini kenapa sudah ada seperti ini, coba lihat aja dulu materi sebelumnya ya, pastikan semuanya, lihat lagi materi sebelumnya baru lebih sesuai gitu lihat materi yang ini. Nah, kita coba balik lagi ke sini ya. Oke, kita sudah tahu nih nanti ada 3 merek kamera, tapi kita buat dalam satu campaign aja gitu ya. Jadi untuk masing-masing ini ya, Nikon, Sony, dan Canon ini kita buat ad group aja gitu ya. Nah, di sini untuk membuat campaign ya. Jadi di sini sudah ada campaign kan ya. Ini campaign, ini akun kan. Nah, untuk membuat campaign ya, pastikan kita masuk di campaign di sini nih. Nah, jadi di sini akan kelihatan daftar campaign-nya gitu kan. Kalau kita buat campaign manual ya di sini ya, tanpa memasukkan dari Excel misalnya, kita buat manual di sini, kita tinggal klik ini aja nih, add campaign. Nah, ini sudah jadi campaign kan. Nah, tinggal kita sesuaikan nih namanya. Misalnya namanya kamera ya. Kamera gitu aja. Nah, lalu seperti biasa, ini settingan campaign-nya harus kita sesuaikan gitu. Misalnya di sini budgetnya nih, budget hariannya berapa. Ini sama aja ya seperti kalau teman-teman setup campaign di Google Ads platform gitu ya. Di sini kita kasih misalnya 100.000 ya. Lalu di sini kita bisa pilih bid strateginya mau apa nih, mau dirubah. Ini bebas ya, bisa pilih mau pakai yang mana. Nah, saya biarkan aja pakai manual CPC ya. Lalu di sini campaign type-nya yang search ya, kita pakai yang search. Di sini include search network ya. Kita ingin fokus di Google aja nih misalnya, berarti kita yang search partner ini di disablekan
dan juga yang include display network juga disablekan. Nah, ini start and date-nya bebas, teman-teman bisa atur ya jika memang butuh di setting. Lalu apalagi ya, misalnya kita ingin language-nya nih, biasanya kan pilih English sama Indonesian ya. Itu. Lalu location targeting kalau mau dipilih juga boleh. Nah, mungkin sementara sih saya settingannya gitu aja ya. Nah, sekarang kita sudah punya satu campaign ya. Oh ini lupa disablekan. Nah, satu campaign yang bernama kamera dan di sini kita akan membuat ad groupnya gitu ya. Untuk membuat ad group berarti kita masuk ke sini nih, ad group. Ya, di sini kita bikin ad group. Misalnya tadi namanya Nikon gitu ya. Nah, lalu kita kasih max CPC-nya berapa nih? Misalnya 2000 aja ya. 2000. Nah, ini kan udah kayak gini doang nih kalau mau buat ad group kan. Nah, ini kita bisa duplikat ya. Jadi hasil kita buat ad group ini kita duplikat aja nih. Tuh ya, yang satu kita tinggal ganti namanya tadi itu apa? Canon ya. Canon, satu lagi Sony ya. Nah, gitu. Di sini kita sudah punya satu campaign dan 3 ad group ya. Nikon, Canon dan Sony. Nah, sekarang kita coba reset keywordnya dulu nih ya. Kita reset keywordnya dulu. Jadi kita bikin di sini. Oke. Jadi caranya gini. Di sini itu campaign ya. Kita tulis campaign. Di sini add groupnya. Jadi strukturnya itu kita buat seperti ini. Dan di sini keywordnya ya. Nah, campaign-nya karena cuma satu berarti nanti semuanya pasti namanya kamera gitu ya. Nah, kalau untuk add group kan ada 3. Nah, sekarang kita coba kerjakan dulu untuk add group yang Nikon ya. Nah, kita buat dulu seperti itu. Lalu keywordnya nih. Nah, biar lebih cepet ya, mungkin saya mau coba pakai tools yang ini aja nih. Jadi nggak usah pakai Google Keyword Planner ya. Ini pakai keyword tool. Ini lebih cepet aja sih. Nah, jadi di sini saya masukin misalnya kamera nih. Ya, kamera Nikon. Lalu kita search. Nah, di sini kan muncul nih ya keywordnya. Saya asumsikan aja semua keywordnya ini udah sesuai ya. Jadi karena ini cuman contoh gitu kan. Jadi kita tidak bicara ini keywordnya potensial atau enggak gitu ya. Jadi saya langsung pilih semua aja gitu. Jadi di sini ada sekitar 298 keyword nih, saya langsung pilih. Nah, jadi saya tinggal sebelum saya masukin di sini bisa juga teman-teman gunakan tools ini ya yang saya punya nih. Keyword mixer. Jadi kita di awal sudah menentukan ini ya keyword mixer, pilih aja nih yang pertama. Kita langsung menentukan match type-nya itu modifier aja gitu ya. Nah, jadi saya asumsikan langsung seperti ini aja yang kita targetkan nih. Terus modifier kita pilih seperti ini ya. Nah, lalu kita masukin di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bisa nih, ya saya juga nggak terlalu paham sih penggunaan Excel ini. Jadi dibuat gini aja nih. Kalau misalnya kan nggak bisa kalau ada ini ya plus ya. Jadi di sini itu biasanya saya pakai, coba ya, bentar ada toolsnya sih. Append karakter. Append karakter tools. Nah, ini aja nih. Ya, pakai tools void ya, coba kita lihat.
Mungkin yang ngerti Excel sih bisa disesuaikan ya. Nah, saya pakai gini aja nih, saya masukin yang ini ke sini ya. Lalu di sininya itu ditambahkan tanda petik satu gitu ya. Nah, di sini pilih yang begin of each line, submit. Ini saya copy ulang ya. Lalu saya masukin di sini, nah, itu kan bisa ya. Kayak gitu. Nah, untuk semua keyword ini ya sudah jelas kita akan masukkan ke dalam ad group Nikon kan, dan campaignnya juga kamera. Jadi ini tinggal di double klik aja gitu, otomatis ke bawahnya juga bener nggak sih? Coba kita cek sampai pas. Nah bener ya, dia sejajar dengan yang ini. Oke, kita sudah buat untuk keyword yang pertama, ad group pertama, terus ad group kedua nih sekarang gitu ya. Gitu. Misalnya ad group keduanya apa tadi namanya? Ya, kita ambil yang Canon ya. Ini harus sama ya, jangan salah tulis. Jadi di sini kita tulis Canon, lalu di bagian sini kita reset lagi nih toolsnya, keywordnya ya di sini. Nah, ganti aja lah gini ya. Nah, oke. Nah, untuk teman-teman yang beneran research keyword ya, jangan pakai yang nggak harus pakai keyword tools ya, karena ini banyak data juga yang tidak bisa kita lihat karena ini sebenarnya berbayar. Jadi silahkan menggunakan keyword planner gitu ya. Ini biar saya biar cepet aja ya pakai tools ini. Nah, saya copy lagi ya langsung semuanya di sini, karena kalau saya masukin kamera Canon itu semuanya depannya kamera Canon gitu ya. Nah, cuman kan saya nggak melihat lagi nih apakah sesuai apa enggak gitu. Jadi langsung aja saya copy ya, lalu saya masukin ke sini. Saya klik mix, saya copy lagi, saya masukin ke sini, ini masih tetap begini. Submit, hasilnya ini saya masukin ke Excel. Nah, oke. Lalu ini ya, saya double klik di sini. Nah, udah selesai untuk yang ad group Canon. Oke, kita coba tambahkan lagi satu ya. Di sini satu lagi adalah Sony ya, yang ini. Nah, Sony ini kita masukin lagi ke sini ya. Jadi kita cek lagi. Ini tinggal saya centang lagi, copy lagi ya, masukin lagi di sini. Nah, masukin lagi di sini. Ini copy, masukin lagi di sini. Submit. Nah, ini kita masukin lagi di Excel. Ya. Ini itu Sony ya, satu ya sini, Sony. Pastikan nggak salah ya. Jadi di copy paste aja nih dari sini nih. Nah, di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kita sudah punya ya, ada satu campaign di sini kan. Teman-teman kan paham ya, cara bacanya kan menyamping gitu ya. Campaign kamera, semuanya dari atas sampai ke bawah kamera ya. Lalu ad groupnya tadi kan ada 3 nih ya, Nikon, lalu ada Canon sama Sony gitu ya. Nah, lalu di sini keywordnya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada berapa nih? Jadi saya blok aja ya dari semua ini, dari baris pertama. Saya blok seperti ini sampai ke bawah. Nah, ini kan banyak nih. Kalau masukin langsung di sana sih satu persatu pasti lebih lama, apalagi ad groupnya dan campaignnya banyak gitu ya. Itu bayangin aja kalau misalnya campaignnya ini dipisah per merek gitu kan, pasti banyak banget nih. Nah, ini sampai bawah bisa nggak gini? Shift. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah di blok seperti ini ya ada 969 ya kalau selain yang headernya tadi. Ini kita mau langsung masukin ke dalam ini, ke dalam
Google Ads editor gitu. Jadi di copy ya, Ctrl C aja di keyboard. Nah, kalau seperti ini nih, titik-titik ini berarti udah ke copy kan. Nah, sekarang kita langsung masukin aja di sini. Ya. Kita mau masukin kan di sini ya, di campaign kamera nih. Yang kita mau masukin apa? Yang kita mau masukin kan keyword kan. Nah, di sini kita bisa masuk ke keyword nih, ketikan aja key gitu ya. Nah, di sini keyword ya. Nah, di sini berarti kita pilihnya jangan add keyword tapi make multiple changes. Nah, pilih di sini ya, lalu kita di sini aja nih klik paste from clipboard. Nih, otomatis dia akan masuk ke sini kan. Pastikan lagi nih benar nih. Ini ya. Campaign, add group, keyword. Ini pastikan lagi seperti ini. Oke. Nah, tapi dia ikut ininya ya. Bentar. Oh, dia ngikut nih ininya nih. Kalau di Google Sheet biasanya sih enggak sih. Oke, kita coba ya. Bentar teman-teman, ini sedikit banyak banget nih. Nah, copy. Kalau di Google Sheet biasanya itu nggak ngikut yang titik tanda petiknya itu loh. Kita coba aja ya, nggak apa-apa. Kita coba bikin di Google Sheet untuk keyword yang tadi. Nah, harusnya kan gini ya. Oke, kita coba ya, tes. Kita coba copy lagi. Mudah-mudahan sih bisa ya. Nah, ini bisa sih. Ya, oke. Kita tapi nggak bisa langsung seperti itu. Jadi kita ulang ya. Oke, teman-teman, ini semua yang ada di sini saya mau pindahkan aja ke dalam Google Sheet. Saya nggak tadi nyoba pakai Excel, padahal saya nggak terbiasa nih pakai Excel. Biasanya langsung di sini aja. Saya ulang ya. Nah, jadi hasil yang tadi di Excel saya pindahin ke sini. Oke. Nah, ini sama aja kan ya. Nah, gini. Jadi saya copy ulang ya. Saya copy seperti ini. Ini saya copy. Oke, sekarang kita coba ulang lagi yang tadi ya. Ke kamera ini, campaign, lalu keyword, make multiple changes. Kita paste di sini. Nah, harusnya gini ya. Harusnya gini. Nah, karena di sini sudah ada nih campaign kamera ini ya, add groupnya juga. Saya pilihnya yang ini aja nih ya. Nah, yang pertama ini. Oke, lalu proses. Nah, kita lihat di sini ada 969 ya, semuanya masuk kan, nggak ada yang di skip. Semuanya masuk di keyword ya. Kita klik finish and review changes. Nah, di sini ada pilihan juga ya, kalau kita reject dia akan back gitu kan. Tapi kalau menurut kita oke, kita bisa lihat di sini ya, Canon. Kita bisa lihat di sini, bener nggak gitu ya? Ya, Canon nih semua nih masuk nih ya, Canon masuk, lalu Nikon juga masuk di sini gitu. Jadi kita review aja dulu gitu ya. Nah, Sony juga udah bener ya gitu. Jadi masing-masing ini udah sesuai. Kalau udah ya keep gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah seperti ini ya, kita coba mau publish gitu ya. Ini memang belum ada ads-nya ya. Nanti ads-nya mungkin di video berikutnya aja. Saya coba pisah aja ya, biar materi ini hanya fokus ke ke campaign, ad group, dan khususnya ke keyword sih sebenarnya. Kalau campaign dan ad group tadi kan simple banget buatnya. Nah, ini coba kita upload ya. Jadi kita post. Jadi langsung klik aja tombol ini nih, post. Nah, di sini kita pilih all campaign untuk
semua ya perubahannya nih. Oke, di sini kita lihat lagi nih. Yang di-upload itu ya, yang di-post itu campaign-nya berapa? 1, benar ya. Lalu ad group-nya ada 3, yang benar ada 3, dan keyword-nya ini total 969, benar ya. Location-nya ini ya masuk ke campaign tadi. Oke, kita post nih. Nah, pas kita post kita lihat juga kalau di sini hijau semua kayak gini, artinya berhasil ya, semuanya berhasil di publish gitu kan. Nah, di sini kita lihat mana sih? Sini ya. Nah, ini kita reload aja nih. Nah, ya ini kita sudah bisa melihat ya, di sini ada campaign kamera ya. Ini kalau kita lihat lagi, cek lagi ke settingannya gitu ya. Cek lagi ke settingannya. Ini pastikan sesuai gitu. Di sini biasanya yang saya cek ya networknya saya nggak pilih kan gitu biasanya. Kalau goal ini sebenarnya nggak masalah, nggak dipilih juga nggak masalah karena yang terpenting adalah settingan yang ada di sininya gitu ya. Goal ini sebagai guidance aja sebenarnya. Nah lalu semuanya dicek ya, location gitu kan, language, budget apalagi ya berhubungan dengan uang ya ini harus pasti benar jangan sampai salah. Ini bitnya juga ya dan seterusnya gitu. Setelah kita cek lalu kita masuk ke masing-masing ini ya, kita bisa lihat juga untuk settingan ad groupnya ini default dari Maxi PC-nya ya, kita lihat seperti itu. Oke, udah sesuai nih. Ya, kita masuk ke level yang keyword gitu. Nah, kita lihat bener gak udah masuk ya untuk yang Canon, berarti di sini pastikan yang Canon gitu. Ya, lihat jumlahnya di sini ya, kita bisa lihat bener gak sesuai dengan yang kita buat di plan gitu ya, namanya sebutannya campaign plan gitu di Google Sheet atau di Excel. Nah jadi kita pastikan lagi ya. Nah ini juga benar nggak ini Nikon gitu kan, terus judul totalnya sama gitu sesuai dengan campaign plan. Ini juga Sony, keywordnya pastikan sesuai ya. Ini juga, ini kan ikutin defaultnya ya untuk yang kolom Maxi PC ini. Karena kita pakai manual, ini kan kita bisa rubah per keyword gitu. Tapi secara default kan sudah kita tentukan di level ad group gitu ya. Nah seperti itu ya. Di sini kita bisa udah selesai gitu. Dan kalau misal tadi kan saya pelan ya, mana ada salah lagi tadi di Excel. Nah jadi kalau misalnya udah terbiasa itu pasti sebenarnya cepet gitu. Ya jauh lebih cepat ketika kita menggunakan ini gitu, apalagi kalau kondisinya kita memang membuat dalam jumlah yang banyak gitu kan. Nah ini kalau mau apalagi keywordnya punya pola ya, punya pola itu maksudnya antara Canon, Nikon dan Sony itu ada format yang sama, cuman yang dibedakan misalnya Sony aja ya, tengahnya aja misalnya ya, sini di campaign di ad group Sony ya sini Sony, pas Nikon ini Nikon, itu akan lebih cepat karena dengan pola-pola seperti itu kita bisa ya menggunakan fungsi, nggak tahu kemarin pernah nggak ya sebelumnya saya bahas ini ya, pernah kayaknya ya, ada ya soal yang fungsi ini nih, replace gitu ya. Nah nanti kita coba lagi aja ya di video lainnya, saya mau coba membahas gimana kita masukin iklannya ya, iklannya yang text ad atau yang responsif nih ke ad group ini. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya ya, di video tutorial berikutnya. Kalau teman-teman suka materi yang seperti ini ya, silahkan support channel ini dengan mengklik tombol subscribe ya, dan kalau ada pertanyaan yuk sama-sama diskusi di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you semuanya.